Bill Gates menulis sebuah buku yaitu Business at Speed of Thought tahun 1999 silam dengan 5 prediksi, 5 ramalan ini ternyata di tahun 2025 ini terbukti benar dan tidak bisa kita ingkari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah informasi tentang 5 ramalan Bill Gates yang sekarang ini menjadi kenyataan. Siapa sih yang tidak kenal Bill Gates? Seorang pendiri Microsoft, sekaligus menjadi ikon dunia teknologi yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ternyata bukan hanya berkecimpung di dalam dunia teknologi, Bill Gates juga pernah menulis sebuah buku yang bertajuk tentang Business at the Speed of Thought yang terbit pada tahun 1999 silam. Nah, dalam buku tersebut Bill Gates membuat ramalan atau prediksi tentang bagaimana kondisi teknologi, kondisi manusia di masa depan. Kayak seorang peramal sakti ya. Ternyata prediksi atau 5 ramalan Bill Gates ini menjadi kenyataan saat ini. Mari kita lihat. Yang pertama, dalam buku itu Bill Gates menyatakan yaitu adanya perangkat mobile. Jadi yang pertama adalah perangkat mobile. Bill Gates meramalkan bahwa suatu saat, tentu setelah tahun 99, nanti setiap orang itu akan membawa perangkat komputer kecil kemanapun. Jadi kemanapun mereka pergi akan membawa perangkat komputer kecil. Saat itu HP belum begitu ngetren tahun 99. Nah, perangkat kecil itulah yang sekarang yang fungsinya kayak komputer itu kita kenal dengan gadget atau HP. Terbukti setiap orang, mungkin hampir setiap orang sekarang, karena banyak mulai anak-anak, remaja, dewasa, bapak, ibu itu pegang alat kecil yang dinamakan HP atau komputer kecil ini, gadget ini kan. Tidak bisa lepas orang dengan HP-nya, dengan gadgetnya. Itu tahun 99 disampaikan oleh Bill Gates, yaitu perangkat mobile. Bahwa nantinya setelah 99, tahun 1999, setiap orang ini akan membawa perangkat komputer kecil ini. Terbukti yang pertama, yang kita namakan dengan HP atau handphone atau gadget ini. Ini ramalan yang pertama. Kita buktikan ternyata benar adanya. Inilah ramalan Bill Gates yang pertama pada tahun 1999. Yang kedua, belanja murah di internet. Saat itu internet baru muncul. 99 itu belum seperti sekarang. Dulu masih ingat saya itu beli nomor baru itu paling tidak 300.000 zaman itu. Sekarang 10.000 bisa, 5.000 bisa. Dulu bukan main. HP dulu, HP yang Nokia atau yang berat itu, yang besar itu minimal 3 juta zaman itu. Sekarang 1 juta ada, 1.500.000 ada, bahkan sudah smartphone. Nah, dengan adanya internet ini, dulu Bill Gates meramalkan dengan adanya internet itu bahwa nantinya belanja murah di internet. Terbukti. Siapa yang nggak kenal Shopee, Blibli, atau yang lain, atau Tokopedia? Mungkin yang ngetrend Shopee lah, lebih murah dibanding di toko atau di warung-warung. Bahkan kadang-kadang ada koin kalau kita sering belanja di Shopee itu. Dan ini sudah kita buktikan. Kami itu sudah membuktikan bahwa belanja di internet itu jauh lebih murah. Selisih harganya. Apapun yang kita beli di sana. Benar lagi ramalan Bill Gates yang kedua, bahwa belanja murah di internet itu terjadi.
Nah, belanja murah di internet inilah sebagai bentuk juga bukti ramalan Joyoboyo. Dulu Joyoboyo abad ke-12, Raja Kerajaan Kediri, Kerajaan Doho, yang asalnya bernama Panjalu, perang dengan Jenggala. Panjalu menang, di zaman Joyoboyo diganti Kerajaan Doho atau Kerajaan Kediri sekitar abad 12. Itu meramalkan bahwa pasar hilang kumandangin. Jadi nggak ada rame-rame di pasar ini berapa ini, nggak ada. Diam-diam saja hilang kumandangin. Terbukti dengan internet. Joyoboyo benar, Bill Gates juga benar. Belanja murah di internet. Dua ramalan Bill Gates terbukti benar. Terus media sosial. Nah, ramalan ketiga ini media sosial. Jadi dengan adanya internet itu berkembang media sosial. Siapa sih yang gak kenal dengan YouTube? Siapa sih yang gak kenal dengan Facebook? Siapa sih yang tidak tahu dengan Instagram? Siapa sih yang tidak tahu dengan Twitter, TikTok, dan lain-lain? Lalu media sosial inilah membuat dunia itu dalam genggaman, dekat. Mau berteman dengan orang mana? Mau berkomunikasi dengan orang mana? Mau berinteraksi dengan orang mana? Gampang. Mau bahasa Afrika, bahasa Nigeria, cari. Langsung ada terjemahannya. Bisa kita mengerti. Bahasa Korea, langsung berteman dengan orang, katakanlah Jepang, bisa terhubung dalam waktu yang sama. Mau ngirim foto, mau berpendapat, silakan. Nah, inilah ramalan Bill Gates tahun 1999 silam. Terbukti benar yaitu adanya media sosial ini. Bukan main semaraknya media sosial. Nggak bisa dibendung. Silakan. Mau berkreasi apa kita di media sosial ini. Banyak sekali kreasi-kreasi yang ditampilkan teman-teman kita, saudara-saudara kita di seluruh dunia. Tentu tidak semuanya positif, ya kan? Ada juga yang kurang positif. Namun kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya tinggi, bangsa ketimuran, bangsa yang beradab dan beragama, hendaknya bijak dalam memilih dan memilah media sosial. Mana yang cocok, mana yang baik, mana yang benar untuk kita. Itulah yang bisa kita ikuti, kita berkreasi di dalamnya. Tentu yang tidak benar, tidak baik, ya kita tinggalkan. Karena masing-masing negara punya tradisi budaya yang berbeda-beda. Dengan yang cocok di daerah sana, tidak cocok di daerah kita. Jadi harus bijak, pandai memilih dan memilah. Tapi yang terpenting di sini, ramalan ketiga Bill Gates, adanya media sosial terbukti kebenarannya. Ini Bill Gates dalam bukunya. Yang keempat, cari kerja online. Dulu, zaman saya dulu, cari kerja itu bawa map lamaran, ya kan? Tulis tangan. Sekarang tidak. Cari, ada job streets, apa saja ramah apa? Ini peluang-peluang kerja di sana banyak. Bahkan kerja jadi ASN atau pegawai negeri atau swasta, nggak usah datang, pakai cukup ngupload di internet ini nyampe. Jadi online cari kerja itu nggak kayak dulu. Dulu ada kartu kuning, sekarang nggak berlaku. Karena cara online orang bisa di rumah. Bahkan kerjanya sendiri bisa di rumah. Banyak yang kerja itu dari rumah. Apalagi generasi Z. Bukan main. Mereka senang sekali karena lahir dalam dunia teknologi, dalam dunia internet. Kalau seumur-umur saya ini, generasi apa namanya itu? Udah generasi jadul. Dulu masih mesin ketik. Tapi bersyukur ada mesin ketik bisa, komputer juga bisa. Kalau generasi Z nggak kenal mesin ketik itu cetek, geser, tipek atau distipo, kasih karbon dan lain-lain. Ini generasi jadul, ya pernah ngalamin kayak gitu. Waktu kuliah, ya ngetik, nggak ada komputer. Nah sekarang generasi Z itu anak-anak muda sekarang sekitar tahun 95 ke atas itu sudah mengenal terlahir itu sudah ada komputer. Ketika di SD 2000 ke atas berarti sudah mengenal komputer, mengenal teknologi.
Bahkan anak SD sekarang sudah pakai HP dalam genggaman. Nah inilah. Jadi cari kerja sekarang nggak kayak dulu, biayanya mahal, waktunya banyak. Sekarang online, kerja pun bisa dari rumah. Ibu rumah tangga bisa buat konten masak, konten nyapu, konten jahit, konten ngasuh anak, bayinya itu bisa divideokan, bisa jadi pekerjaan. Artinya apa? Menjadi konten bisa menghasilkan uang. Tentu kerja adalah mencari uang ya. Dimanapun kita sadari orang mencari kerja tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Banyak. Bahkan perusahaan luar negeri bisa dikerjakan dari rumah. Benar adanya ramalan Bill Gates, yaitu cari kerja online. Nah, teman-teman, ramalan yang kelima yaitu keuangan digital. Masya Allah. Dulu kita bayar cash, sekarang juga ada. Nah, tahun 1999, Bill Gates meramalkan bahwa nantinya itu keuangan bukan cash tapi digital. Sekarang terbukti benar adanya OVO, terus e-banking, bank tapi sudah elektronik semua. Terus bayar-bayar di swalayan, supermarket pakai kris. Pertama kita nggak ngerti, masa bayar kok pakai kris? Ternyata tinggal scan di barcode-nya, bayar sudah. Nggak pakai uang cash. Bahkan anak-anak muda sekarang, karena saya juga punya anak-anak remaja, itu kadang-kadang jarang pakai uang cash. Mereka pakai uang digital semua. Mau ngambil, mau beli apapun, digital. Contoh yang tadi belanja online, pakai digital. Nggak ada uang cash itu. Di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, supermarket yang lain, sudah banyak adanya keuangan digital. Dan ini internasional. Kita bisa belanja kemanapun dengan uang digital. Bukan main, apalagi ada Bitcoin sekarang. Tapi saya nggak tahu apa itu Bitcoin. Saya tidak paham itu ya. Tapi yang jelas uang digital yang sekarang yang kita lihat kayak OVO, pakai Grab, pakai Gojek, nggak ada uang cash, nggak perlu, cukup uang digital, sama-sama diam, sudah sama-sama tahu. Jadi kita pesan Shred, ongkosnya berapa, masuk keluar sudah, hanya terima kasih mas, terima kasih pak, gitu aja. Nggak ada bayar berapa, kembaliannya berapa, nggak ada nanti, nggak ada kembaliannya, nggak ada kayak gitu. Belanja juga begitu, scan barcode-nya. Bahkan absen, ini informasi kuliah, nggak ada di absen satu persatu, pakai barcode. Masuk kelas pakai barcode, tidak di absen Amir, Santi kayak zaman kita dulu, nggak ada, semuanya pakai barcode. Inilah ramalan Bill Gates. Ternyata 5 ramalannya sekarang terbukti benar. Pada tahun 1999 tentu belum ngetren seperti sekarang ini. Tapi Bill Gates menulis sebuah buku yaitu Business at Speed of Thought tahun 1999 silam dengan 5 prediksi, 5 ramalan ini ternyata di tahun 2025 ini terbukti benar dan tidak bisa kita ingkari. Bukan paranormal ya, Bill Gates itu bukan paranormal, tapi seorang cendekiawan karena dia pernah Microsoft, ya, bahkan ikon teknologi dunia. Hak patennya diakui dunia, tentu menghasilkan kekayaan yang berlimpah ruah, bahkan pernah dinominasikan sebagai orang kaya di dunia saat itu. Sekarang mungkin Elon Musk ya, kita nggak tahu, itu informasi yang berkembang. Nah, inilah teman-teman, sebuah informasi tentang 5 ramalan atau prediksi dari Bill Gates yang sekarang ini menjadi kenyataan. Nah, semoga sharing hari ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.